Akhirnya setelah 2 minggu berarti ya dari acara, nemu juga waktu dan tempat yang santai dan lega untuk bikin konten yang ketunda-tunda cukup lama. Hari ini kita akan ngebahas soal kenapa Stand Up Fest 2023 begitu spesial. Dia akan ada di benak kita selamanya. Hei, Panji, mau kemana kamu? Duduk di sini. Mohon maaf, Pak Haji. Itu nyalek dulu, gagal baru stres. Ini belum mulai udah stres dia. Itu ya, ada orang kaki kanannya udah masuk sendal dicopot lagi. Mana ini, Syap? Begini coy. Firaun tuh merasa dirinya Tuhan. Zaman sekarang dia Thanos itu. Terima kasih haram, selamat Natal untukmu juga. Avengers! Teng teng, teng teng, pim. Assalamualaikum. Video ini mungkin akan panjang ya, makanya gue nyari waktu yang pas dan enak dan santai. Ini gue lagi di Purwokerto, lagi berlibur sama keluarga. Udah kelar sarapan, nunggu waktu untuk check out aja ke stasiun kereta. Jadi kita bahas aja video ini sesantai mungkin. Yang pasti dia akan dibagi beberapa bagian. Pertama gue akan ngomongin soal Stand Up Fest-nya, karena mungkin banyak yang nggak tahu sejarahnya seperti apa. Ada penonton gue yang nggak ngikutin stand up sebelum pandemi gitu misalnya. Jadi nanti gue akan cerita soal Stand Up Fest dan kenapa yang ini spesial. Terus kita akan ngomongin hari per hari. Gue udah siapin rundown-nya, line-up-nya. Nggak semuanya gue tonton, tapi yang gue tonton gue akan cerita aja. Terus kita akan ngomongin topik favorit di Stand Up Fest, termasuk Comika sebenarnya. Jadi akan cukup panjang. Yang pasti banyak yang mungkin perlu diinformasikan bahwa Stand Up Fest ini adalah Stand Up Fest yang keempat. 3 Stand Up Fest pertama sudah berjalan jauh sekali, udah di masa yang lampau. 2000, pokoknya terakhir 2015 aja. Nah, bedanya yang 3 Stand Up Fest sebelumnya dan Stand Up Fest sekarang adalah Stand Up Fest yang sebelumnya diselenggarakan oleh Metro TV. Stand Up Fest yang sekarang diselenggarakan sama Stand Up Indo. Pada masa dulu, waktu Metro TV yang jadi sebutnya promotornya, Stand Up Indo tuh lebih kepada penyedia kontennya. Ketuanya Stand Up Fest, mungkin lebih tepat disebut ketua acara kali ya, karena tentu ada ketua penyelenggaraan Stand Up Fest-nya. Ketua acaranya Stand Up Fest 1 adalah Samin atau Slim Boy, itu zaman dia jadi presiden. Stand Up Fest kedua, itu ketua acaranya adalah Awe. Stand Up Fest ketiga itu ketua acaranya juga Awe. Baru setelah itu kalau gue nggak salah si Awe jadi presiden Stand Up Indo. Nah, pada masa itu Stand Up Fest juga dilakukan di tenis indoor Senayan seingat gue. Gue lupa ingat sih, tapi kayaknya sih ya. Tapi tenis indoornya tenis indoor yang zaman dulu. Nah, gue ingat Stand Up Fest 1 tuh sebenarnya sih 3 kali penyelenggaraan Stand Up Fest selalu menyenangkan. Tapi Stand Up Fest pertama, kami anak-anak Stand Up Indo tuh happy sekali. Rasa memiliki terhadap acara itu besar sekali. Termasuk gue juga. Makanya salah satu momen yang dilihat orang, ada yang nganggap orang itu adalah hal yang baik, ada orang yang lihat itu dan nganggap itu aneh, ada yang ngelihat itu berlebihan, adalah sepanjang Stand Up Fest 1 gue kerjanya sibuk mungut-mungutin sampah. Banyak yang ngeliat itu. Kenapa gue ngeliat kayak gitu? Ada yang bilang, oh si Panji so karena so higienis apa segala macam. Sebenarnya tujuannya adalah karena gue malas festival gue diomongin orang yang enggak. Karena bahkan pada masa itu kan sosmed udah mulai ada. YouTube udah jalan, Twitter udah jalan. Kita tahu kelakuannya masyarakat di internet adalah dia ngeliat sesuatu, foto, naikin ke sosmed, lihat nih acara Stand Up Fest berantakan banget pengelolaan sampahnya. Gue tuh gemes yang kayak gitu-gitu.
begitu tingginya rasa memiliki gue sama acara itu, gue nggak pengen acara itu diomongin hal yang serupa. Harus gue akuin, emang masyarakatnya, gimana cara ngomongnya, kesadarannya terhadap sampah memang rendah. Nah, akhirnya gue jadi orang yang nyomot-nyomotin sampah, dan ada yang muji, ada yang bilang lebay, tapi ya itu kan opini mereka masing-masing, itu sah. Tapi fakta yang ingin gue capai adalah tidak ada sampah berserakan. Nah, selama 3 tahun itu ada banyak hal-hal ajaib terjadi. Bintang-bintang tuh meledak di situ. Di setiap kali stand up fest ada yang namanya street comedy. Lebih tepatnya finalnya street comedy. Jadi street comedy itu emang udah ada sebelumnya. Penyelenggaraannya itu pertama kali dilakukan di IX, dan juara satunya adalah Ajis 2000. Pesertanya tuh ada Kemal Palevi, Boris Bokir, Gilang Baskara, banyak lah. Juara street comedy 1 itu adalah Ajis 2000. Si Ajis 2000 waktu itu masih gondrong, dapat duitnya habis dipakai untuk makan-makan kalau gue nggak salah, gue lupa. Nah, karena itu konten yang oke, cukup legendaris, akhirnya diminta sama Metro TV untuk dimasukin ke dalam Stand Up Fest. Makanya Stand Up Fest 1, 2, dan 3 tuh ada street komedinya, dan bintang-bintang tuh bermunculan di situ. Nama-nama seperti Yanto Black, Denny Gitong, Rin Hermana, Musdalifah Basri, itu munculnya pertama kali, maksudnya masuk ke radar orang Jakarta sih, harus diakuin, adalah di Stand Up Fest. Gue tuh jadi juri salah satunya, gue lupa street comedy berapa ya, di Stand Up Fest berapa gue lupa. Nah, gue juga gue tuh lupa inget ya, gue tuh manggung berapa kali. Kayaknya gue manggung 2 kali. 1, gue pakai baju long sleeve hijau. Kedua, gue pakai baju Bedebah FC. Seingat gue. Disitulah yang gue ngomong, gue yakin suatu hari akan ada stand up comedian yang bisa ngisi Istora Senayan. Kalau ada yang ingat, ada klipnya tuh di internet. Gue bilang, gue yakin di bentar lagi akan ada komik yang mengisi Istora Senayan Jakarta. Pada titik itu, gue udah tahu gue akan ke sana. Gue udah tahu gue akan ke Istora Senayan Jakarta. Artinya gue udah menargetkan itu. Jadi gue tuh kayak, apa istilahnya? Ada istilahnya tuh. Ketika lu ngucapin apa yang lu inginkan untuk terjadi supaya terjadi, ada istilahnya tuh, gue lupa namanya apa. Tapi ya pada akhirnya kejadian juga. Nah, Stand Up Fest 3 itu kayaknya tidak ada dokumentasinya, karena Stand Up Fest 3 itu adalah ketika ada acara roasting Radit. Kalau gue nggak salah ya, roasting Radit. Dimana di situ gue jadi host. Radit nggak pernah terlibat kalau gue nggak salah di penyelenggaraan pertama dan yang kedua. Terus gue lupa siapa yang minta tolong ke gue, apa Awe ya minta tolong ke gue supaya Radit bisa ikutan. Gue ngobrol sama Radit mau tapi nggak mau dibayar. Tapi terus udah gitu, ini ceritanya juga cukup legendaris nih. Dia bikin kwitansi, dia bilang, gue nggak dibayar untuk Stand Up Fest, tapi intinya adalah Raditya Dika tidak dibayar untuk Stand Up Fest, tapi Panji hutang budi kepada Raditya Dika untuk melakukan apapun yang Raditya Dika minta. Gue masih punya tuh fotonya, gue cari ntar gue masukin kalau gue nemu. Jadi intinya dia nggak mau dibayar, dia ngelakuin ini karena gue minta, tapi guanya harus mau ngelakuin apapun yang dia minta suatu hari nanti ketika dia butuh. Ada kwitansinya. Akhirnya dia bersedia. Terus itu acara pecah banget. Terus gue lupa ada siapa aja, tapi gue ingat salah satunya ada Regen. Semua abis semua roasting Radit, semua di roasting balik sama Radit. Tapi ketika Regen, Radit bilang, siapa ya? Gitu, terus geser ke orang berikutnya, itu pecah banget. Gue inget salah satu, karena gue berdiri di dekat Radit, ada salah satu momen di roasting itu yang buat gue pribadi spesial. Karena di atas panggung tanpa mikrofon, apa dengan mikrofon gue lupa. Dia bergumam, kangen juga ya stand up, kalau nggak salah.
Habis itu sekitar mungkin 2 tahun kemudian atau setahun kemudian dia mulai benar kembali stand up bikin special. Jadi itu momen yang spesial untuk kami semua. Karena gue selalu terlibat di 3 stand up fest. Tapi Radit pada akhirnya baru terlibat di stand up fest ke-3. Nah, stand up fest yang kemarin itu tuh untuk pertama kalinya dilakukan sama Stand Up Indo. Alasannya adalah Metro TV sebagai promotor tidak punya niat untuk bikin stand up fest untuk beberapa tahun. Kenapa? Karena acara stand up fest adalah bagian dari keberadaan stand up comedy di Metro TV. Kalau lu ingat kan pada zamannya tuh Metro TV ada mulu tuh, ada satu belt bahkan stand up semua tuh, ada yang open mic sama Roman Papana, ada kalau nggak salah stand up comedy show atau apapun lah. Ada belt panjang tuh, di situ tuh Soleh sering di situ, Awe sering di situ, banyak lah anak-anak sering di situ. So ada acara yang dimana orang open mic terus dinilai sama Roman Papana, ada juga di situ. Terus itu udah nggak ada, Metro TV jadi nggak punya alasan untuk ada stand up fest, jadi nggak jalan untuk waktu yang sangat lama. Baru ketika Ajis jadi presiden, dia langsung nargetin mengembalikan stand up fest. Nah, setahu gue, secara kepemilikan nama stand up fest itu didaftarkan sebagai merek dagang oleh Metro TV karena dia yang bikin acara. Pada saat itu ya modal juga dia semua. Stand up Indo nggak ngeluarin modal sebenarnya kan. Modal keluar dari dia semua tuh. Terus karena waktu itu modal dari Metro TV, maka si Stand Up Indo tentu mesti punya cara untuk bisa ngumpulin modal. Makanya ketika Ajis jadi presiden, salah satu yang dia rutin lakukan adalah melakukan usaha untuk bukan galang dana ya, tapi intinya Stand Up Indo jadi mulai masuk di ranah bisnis, dan dengan bisnisnya itu Stand Up Indo jadi punya modal kapital yang oke untuk jalanin acara. Karena kalau kita mau mempromotori sebuah acara ya harus punya modal dasar dulu untuk kerja, sambil nungguin tiket terjual, sambil nungguin sponsor masuk, dan seterusnya dan seterusnya. Dan itulah kenapa Stand Up Fest tuh jedanya lama banget, 8 tahun. Dari 2015 terakhir ke 2023. Ada ketabrak pandemi, karena tadinya Ajis mau lakuin tahun berapa gue lupa, tapi ketabrak pandemi. Tapi akhirnya ketika situasi sudah memungkinkan, jalan juga. Bagaimanapun, mau yang ngerjain Metro, mau yang ngerjain Stand Up Indo, rasa memiliki Stand Up Indo terhadap Stand Up Fest itu tinggi sekali. Gue inget Stand Up Fest 1 apa Stand Up Fest 2 ya, yang gue meluk Awe di atas panggung, terus Awenya nangis, makasih ya Mas Panji gitu. Terus gue di panggung yang sama gue meluk almarhum Digun tuh, Digun kalau nggak salah koordinator talentnya. Gue peluk Digunnya, terus Digunnya nangis. Gue bilang, gue bangga sama lu berdua. Lalu kalau pikir-pikir kan, ya acara-acara bareng-bareng juga Metro TV gitu. Tapi Metro pas akhir acara nggak ada tuh Agus Mulyadi naik atas panggung. Gitu kan nggak ada. Kita aja karena kita happy ya. Tentu Agus Mulyadi senyum-senyum aja sama orang anak-anak Metro TV ngelihat anak-anak itu begitu happy gitu ada festival. Balik lagi, kepemilikan namanya tuh dimiliki sama Metro TV. Tapi kalau nggak salah, obrolan antara Ajis dengan pihak Metro TV membuat Ajis bisa jalanin Stand Up Indo, Stand Up Fest, karena tadinya tuh mau disebutnya tuh Stand Up Indo Fest terkait dispute nama ini. Cuman akhirnya ya mungkin karena hubungan baik juga, gue nggak ngerti. Tapi akhirnya Stand Up Indo bisa pakai nama Stand Up Fest selama tidak ada TV lain. Nggak boleh ada TV lain, jadi boleh jalan sama siapapun asal jalan sama TV lain. Itulah kenapa ketika Stand Up Fest itu jalan, Metro TV juga akhirnya bikin Stand Up Fest The Series, yang gue nggak tahu ini terkoordinasi atau enggak. Yang pasti Stand Up Fest The Series yang ngerjain anak-anak comika.id, karena nanti akan jadi konten. Jadi kami terlibat di si Stand Up Fest The Series ini, di mana yang isi tuh ada Yono, kalau nggak salah ada Soleh, ada siapa aja gue lupa, pokoknya ada beberapa lah. Itu juga rangkaian berapa hari kalau gue nggak salah, event gitu. Tapi jatuhnya kayak pre-event
menuju stand up fest-nya. Walaupun nggak juga sih, karena sama-sama mahal. Pre-event kan biasanya gratis atau murah. Tapi bahwa Metro TV bikin itu, ya haknya dia juga karena memang namanya dia yang daftarin gitu. Nah, si stand up fest yang sekarang buat gua jatuhnya jadi terasa spesial. Karena kami yang ngerjain sendiri, Ajis, Erwin Wu, beserta jajarannya adalah yang menjalankan perhelatan mengagumkan ini. Dan memang secara visual menurut gue pribadi lebih menyenangkan karena zaman stand up fest dikerjain sama Metro TV, buat gue pribadi rasanya kayak acara TV pada umumnya aja. Kebayang nggak? Kayak gue kan pernah terlibat kayak namanya apa ya, Mata Najwa Goes to Campus kalau nggak salah ya waktu itu, dimana Nana pergi dari kampus ke kampus bikin event gitu. Ya bentuknya kayak gitu aja. Sama kayak waktu itu pernah ngisi acara kampusnya apa ya? SCTV Goes to Campus atau apa ya? Apa Liputan 6 Goes to Campus. Tapi pokoknya grup MTech lah, dia keliling-keliling, gue jadi pembicara. Ya kayak gitu aja. Menurut gue ya, vibe-nya ya. Kayak standarnya TV kalau bikin acara, ya kayak gitu. Ya panggungnya, ya selera estetisnya. Jadi jatuhnya menurut gue ya kayak generik, mungkin itu istilah yang tepat ya. Ya generik aja gitu acara-acara TV gitu ya, begitu bentuknya. Dan juga pembedanya adalah pada zaman itu kayaknya penonton yang datang tuh banyak penonton Metro TV. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena salah satu yang kami semua sadarin ya, dari Stand Up Fest 1, 2, dan 3, yang datang itu bukan penonton stand up Indo. Kebanyakan penonton umum, taunya dari Metro TV, karena diiklanin kan. Kemarin, Stand Up Fest yang datang tuh penonton stand up Indonesia. Walaupun mungkin bukan stand up Indo. Atau mungkin penontonnya stand up Indo. Tapi penonton stand up Indo udah ngelebar. Karena 3.000-an tiket loh, 3.000-an tiket 3 hari. Datang mulu nih 3.000 orang ini di 3 hari tersebut. Gue bilang kayak gitu, gue bilang bahwa ini kayaknya penontonnya stand up Indo, dan mungkin penonton stand up Indo udah gede banget. Karena semua penonton tuh tahu inside jokes-nya kami. Hal-hal yang tadinya kami pikir cuma anak-anak stand up Indo yang tahu semua. Soal Ramon Papana tahu, soal bercandaan soal Emily tahu, bercandaan soal Erwin, kenapa gagal nikah, tahu semua. Makanya anak-anak ngerasa, oh ini kita ngelempar yang kita pikir cuman kita doang yang tahu, kok mereka ngeresponnya gitu. Jadi ada rasa senang juga. Itu menggambarkan menurut gue pertumbuhan penonton stand up Indo yang udah sangat mengagumkan. Dan itu adalah satu dari beberapa hal yang membedakan stand up fest dulu dan stand up fest sekarang. Kayak tadi gue bilang, dulu Metro TV yang ngerjain, sekarang stand up Indo. Dulu penonton umum, sekarang penonton stand up Indo, tapi emang gede aja jumlahnya. Ribuan orang tuh tahu inside jokes-nya kami. Dulu dan sekarang, dulu nggak ada entrepreneurial stand up comedy. Sekarang ada hal-hal seperti Emily, ada Comika, ada HH Corp, ada RD, ada segala macam kewirausahaan ini, dan wirausaha lainnya. Kayak pada zaman dulu, cuman gua Ernest kalau gua nggak salah yang lagi tour, sehingga cuman gua dan Ernest yang mungkin ada kebutuhan untuk promo. Kalau kemarin lu lihat Stand Up Fest, banyak anak-anak memanfaatkan kesempatan itu untuk sekalian kasih tahu bahwa mereka tuh sebenarnya lagi spesial. David, Abdur, Bonar, bintang Emon emang lagi motor, tapi gue nggak tahu dia promo atau enggak. Tapi beda gitu, penyikapannya tuh beda karena industri udah numbuh, lebih banyak orang lagi berwirausaha, termasuk wirausaha makanan. Kayaknya zaman dulu nggak ada deh anak-anak wirausaha makanan. Sekarang minyonyornya David ada di situ, Aco juga punya usaha di situ. Terus ya itulah, itu rasanya yang membedakan Stand Up Fest dulu dan yang sekarang. Buat sekarang lebih, buat gue pribadi, buat gue yang sekarang lebih menyenangkan. Nah, yang sekarang,
ada 3 hari kan ya, penyelenggaraan ada 3 hari, tanggal 4, 5, dan 6. Gue manggung di tanggal 6. Di tanggal 4 tuh hari Jumat, waktu itu panggung outdoor dan panggung indoor tuh nggak nabrak. Panggung outdoor dimulai dari jam 2, selesai sebelum maghrib, habis itu break, habis itu open gate untuk yang indoor jalan. Nah, waktu gue nyampe, karena gue kalau nggak salah ada kerjaan, gue lupa. Ini kan dibuka sama Sohibul Diksi, ini pasti pecah nih. Pemberani nih, Sohibul Diksi nih. Panggung outdoor jam 2 langsung ngebuka. Lalu di grup yang kedua nih sebenarnya bagus-bagus nih. Bobby Al-Mahbub, Haryadi Wahui, Adi Maulana, Adi Arkiang, Deki Sutrisna, Bandi Scott. Nih gue nggak nonton nih. Gue baru nonton yang grup berikutnya itu pun, oh enggak, Muharram Fahri gue nggak nonton nih. Alma Silviani pasti bagus. Nuri katanya pecah banget. Nuri Zafira katanya pecah banget. Tapi gue udah ngeliat juga setnya waktu di open mic. Yang dia ketemu founder nunduk mulu, lebih sering ngeliat sepatu daripada ngeliat muka. Makanya gue mungkin gak hafal ngeliat mukanya Bang Panji, tapi gue hafal sepatunya nih, sepatu Bang Panji nih, Nike kan. Abis itu hari itu gue pakai Nike lagi beneran. Eko Kuota dan Akim Bagil. Nah, gue datang di grupan yang selanjutnya tuh, yang Egi Hau, Alip Baihak, Gautama, Yono Bakri, Rin Hermana. Pas gue nyampe lagi Alip Baihak kalau gue nggak salah. Gue nonton semua, pecah semua, tapi Rin Hermana gila sih. Gila sekali Rin Hermana. Merinding gue nonton dia ada beat tentang karena istri hamil, dia tuh takut ngelihat orang cacat karena takut apa istilahnya kayak karmanya gitu. Terus dia lagi ngomongin soal orang gagap, kalau nggak salah namanya siapa gitu si orang gagapnya itu, lupa gue. Terus bagian dimana dia membayangkan bayinya gagap, dianya ikut gagap ngeliat bayinya gagap, tergagap-gagap dia lapor ke dokternya gagap. Itu pecah banget, sampai merinding gue, ngomong ke samping gue, merinding. Padahal gue nggak kenal nih siapa nih penonton, ih gila, merinding. Gue kasih lihat, nih lu lihat nih merinding. Siapapun anda yang ngeliat merinding saya coba lapor di kolom komentar, biar pada percaya bahwa gue merinding ngeliat. Kadang lu kalau ngeliat orang perform saking bagusnya tuh bisa merinding loh. Rin Hermana tuh ternyata masih jadi penguasa stand up fest. Waktu itu juga dia kan pecah banget stand up fest, ternyata masih loh. Lu mesti nonton sejumlah spesialnya Rin Hermana yang ada di Comika Rotaidi, termasuk Kundang, spesialnya yang terakhir. Nonton deh, bagus itu. Dan kalau gue nggak salah dia masih ada rencana mau bikin spesial lagi. Nggak tahu di tahun ini, nggak tahu di tahun depan kayaknya. Udah, abis itu gue nonton Aji Pratama, Heri Hore, Gamael, Hernawan Yoga, Fajar Nugra, gue nonton semuanya, tapi nggak fokus karena salah satu yang paling menyenangkan dari stand up fest adalah ketemu sama teman-teman. Banyak banget teman-teman kan, wah seru-seruan, ketawa-ketawa. Respect, legend stand up Indo hadir. Katanya udah pasti lucu hari Minggu. Lagi makan bang. Mampir. Ya bu. Saya lagi ngobrol. Jangan dulu. Saya dari Comika Media. Iya tapi nanti. Itu lebih parah lagi. Karena tadi bagusan. Ada korek ngomong. Ambil korek beneran nih gue bakarin. Toy banget sih. Untuk selanjutnya ini adalah pembuka yang sedang bismillah politik. Bercanda mulu. Gue hari pertama tuh bercandaan anak skena. Ceritanya dandan anak skena. Setelan festival. Kaos warna kuning, celana pendek, kacamata hitam. Kurang tas. It's okay. Iya, tote bag ala. Boris tadi cerita sama gue soal Bonar cerita sama gue soal perang salib, katanya Islam kalah. Terus kalau kalah suka minta damai. Ada saksinya tuh. Benar. Tiba-tiba enggak ada. Iku juga nonton. Iku. Enggak ada. Ayo, hei. Enggak, ampun. Kenapa orang Islam kalah di perang salib? Namanya agama yang dewasa kan memang mengalah. Demi kedamaian.
Berubah anjing. Ya, memang gitu kebacanya. Oh berarti Kristen childish. Hah? Kadang-kadang. Kadang memandang semua aneh. Gimana rasanya Apa, Bang? menyiapkan acara seperti ini? Lebih ke aja Bang, gua mah cuma bantu-bantu doang. Ternyata Wapres Stand Up Indo kayak Wapres Indonesia. Hai. Ini ke kiri. Ya, masuk sini. Terus Dipilih aja posisinya di area belakang kan? Ini sampai ini kita nih. Iya. Oh, Begini oke. kita komik. Masuk vlog. Abis itu baru masuk ke panggung dalam. Nah, yang buka Jupri. Jupri juga gila. Gila untuk dua alasan. Pertama, dia bisa ngebuka panggung megah indoor dengan luar biasa. Oh, dibuka sama Ajis sebenarnya. Ajis sebagai presiden bikin pidato dulu. Selamat datang di Globe. Hey, hey. Oke ya, siap. Video. Selamat datang di Stand Up Fest. Udah, 5 juta nih, hey, udah. Manggil Kapolri-nya Stand Up Indo, yaitu Wendy Cagur. Udah nih, masuklah ke Jupri pecah banget, tapi terus udah gitu dia nutup dengan copot celana. Terus penonton bingung kan, kenapa dia tiba-tiba copot celana, terus Jupri ngomong, tuh kan gak lucu gitu. Apaan coba? Ate keluar, Ate juga keren banget. Ate itu mentalitasnya kayak, kenapa sih orang-orang pada grogi, bingung gua gitu. Swagnya itu loh, Ate, keren banget. Masuk ke Rais Marasa Besi, Rais juga pecah. Masuk ke David Nurbianto. David Nurbianto menurut gue jadi standar Stand Up Fest. Secara objektif gue rasa kita bisa sepakat David Nurbianto tuh orang pertama yang menggetarkan tenis indoor Senayan. Karena Jupri pecah, Ate pecah, Rais pecah, David Nurbianto meledak buar. Di luar, karena ini hari pertama kan, jadi orang nggak punya referensi. Di luar, lagi orang-orang pada ngomongin geternya tuh keras sampai keluar gitu. Jadi orang lagi pada makan gitu. Kemarin sempat ngeliat David nggak kan, dia pecah banget tuh. Yoi, itu gemuruh sampai luar tenis indoor kabarnya. Saya sih di dalam sih kenceng banget. Ampun. Apa yang lu ingat dari David? Dia marah-marah sama Comika. Lu kebayang nggak sih, lu ngelawak saking lucunya gempa? Lu nggak kebayang nggak? Lu ngelawak saking lucunya gempa, orang lagi makan gitu. Diomongin sama semua orang. Bagaimana ketika David manggung pecah. Nah, pertanyaannya, pecahnya kenapa? Karena dia ngomongin Comika. Ngomongin gua, ngomongin Comika, wah itu pecah banget. Setelah itu Babe Cabita, Babe juga pecah ngomongin soal dia disangka kanker. Terus masuk ke grup berikutnya, Abdur Arsyad juga pecah, juga ngomongin Comika. Jadi David Nurbianto tuh jadi standar ya, jadi benchmark tuh bukan cuma benchmark secara kelucuan. Dialah yang buka pintu topik Comika untuk pertama kali. Comika jadi topik, itu dibukain sama David. Dilanjut sama Abdur. Abdur juga ngomongin Comikanya lucu. Masuk ke Jegel, masuk ke Awe. Awe juga sempat selentingan ngomongin Comika, tapi nggak jadi punchline. Dia lagi ngomongin soal evaluasi What's My Age Again sama anak-anak Comika. Waktu gue, Panji ini bikin show kan komplainnya adalah suaranya nggak kedengeran. Pas dia show, komplainnya adalah penonton komplain karena anak-anak Bekasi badannya bau. Panji itu banyak penontonnya yang nggak dengar dia waktu di show tuh, waktu di Istora ya. Itu karena show-nya bermasalah. Gua karena anak Bekasi bau coba. Goblok nggak anak Bekasi itu? Lucu banget lagi. Buat gue lucu karena waktu itu anak Stand Up Indo Bekasi itu open mic kolaborasi sama open house. Kan pecahkan kan selalu bikin open mic tiap hari Selasa kan. Terus secara berkala tuh mereka kolaborasi, ada open mic-nya, open house pecahkan, kolaborasi sama Stand Up Indo Jakbar, sama Stand Up Indo Jakut. Nah waktu itu sama Stand Up Indo Bekasi. Terus waktu gue naik ke atas panggung, gue ngomongin baunya anak-anak Stand Up Indo Bekasi, satu ruangan pada ketawa semua.
Jadi emang benar itu anak Bekasi bau-bau. Oke, si Awe merasakan keresahan gitu, itu juga pecah banget. Ridwan Remin juga, yang paling keren dari Ridwan Remin adalah bahwa di saat semuanya pada teriak-teriak, kayak Jupri teriak-teriak, Ate, Rais, David. Kalau Babe emang gitu ya, emang nadanya aja yang melenting. Abdur Arsyad juga ada. Indra Jegel keren banget beatnya soal pembantunya itu. Awe, nah Ridwan Remin tuh bener berdiri doang aja. Wah, bagus banget. Makanya di atas panggung dibilang penulisan. Dia memuji dirinya sendiri yang memang penulisannya rapi dan memang penulisannya bagus banget. Keren banget dia itu. Baru masuk Zawi Nur menutup sebagai headliner hari pertama. Itu juga ada teatrikalnya. Lucu banget lah, pecah. Nah, di luar, panggung luar, di rundown kan tulisannya efek rumah komika. Ternyata kejutan dari Stand Up Indo, itu efek rumah kaca. Ada efek rumah kaca, guys. Efek rumah kaca manggung di Stand Up Fest, gila kan. Tapi hari pertama, nama-nama yang disebut-sebut orang sebagai performer favoritnya, ada Nuri, ada Rin, ada David, ada banyak yang muji Awe, Jegel ya, dia nyebut diri sendiri Jegel, dan Remin kalau gue sih. Tapi hari pertama hari yang keren. Hari kedua, coba kita lihat. Nah, ini dia. Hari Sabtu mulai nabrak tuh panggung outdoor sama panggung indoor. Panggung outdoor, oh by the way, yang tadi nggak kebaca sama gue. MC panggung outdoor tuh Erwin Belo kalau nggak salah. Erwin Belo sama siapa ya? Biskuit kali ya. MC panggung dalam Soleh Solihun. Nah, ini MC panggung luar Arya Novrianus, Ical Katia sama Megi Irawan. MC panggung dalam manusia tolol, Ebel Cobra dan Geral. Gua nonton dari, gua lupa gua nonton. Yang pasti Iqbal Kutul gua ketinggalan. Uus gua nonton. Iya, kayaknya pas gua nyampe gua ngeliat Uus tuh. Kecewa lihat temennya sendiri kecewa. Enggak dong. Yang terakhir adalah gua bakalan Iya, gue di dalam. Uus, Sadana Agung gue nonton, Yuda Brajamusti gue nonton, Rispo gue nggak nonton. Gue keluar, pengen nontonin di luar dari Fikri Kebot, Adit Sancar, Rian Balita, Blind Man Jack, dan Dani Aditya. Kekejar tuh gue nonton Dani Aditya. Dani Aditya senam di atas panggung. Aneh banget dah. Terus gue lari lagi ke dalam, karena ada Fikri Skoy, Dani Beler. Oh, pas gue masuk, Fikri Skoy udah turun. Dani Beler stand up dan Dani Beler bagus banget. Abis itu gue keluar. Oh, gue nonton Coki Anwar dulu. Coki Anwar lucu banget. Abis itu gue keluar, gue ngejar siapa, gue lupa. Terus gue balik lagi ke dalam karena ada grupan perempuan tuh. Neneng, Gamila, Arafah, Aci, Boah, sama Priska Barusegu. Itu nabrak di luar sama Adi Surya, Aldi Gunawan, Denny Gitong, Guntur, sama Rio Dumatubun. Nah, waktu Fikri Skoy kelar manggung, gue dapat info Fikri Skoy anyep sampai titik dimana dia kalau nggak salah minta penonton untuk ketawa dong gitu. Itu tuh memicu sesuatu di hati gue karena waktu itu pernah ada stand up fest, ada satu komika
itu dia anyep parah. Waktu itu tapi memang situasinya agak sulit untuk dia karena dia keluar masuk gitu. Jadi dia lagi stand up, penonton tuh pada keluar masuk. Jadi mungkin pada nggak fokus segala macam. Akhirnya dia minta, gue mau naik lagi dong tapi di timing yang oke. Dia naik lagi pas lagi penuh, masih tetap nggak kena. Itu ngeliat dia sedih gitu ya, itu tuh keinget sama gue sampai sekarang. Dan orangnya nggak stand up, jadi berhenti stand up sampai sekarang. Orangnya udah nggak stand up lagi. Gue nggak tahu apakah itu jadi faktor atau tidak. Tapi gue nggak kaget kalau itu adalah salah satu faktor yang membuat dia berhenti stand up. Nah, gue kan keresahan terbesarnya adalah orang berhenti jadi stand up comedian. Gue pengen orang ketika jadi stand up comedian terus, antara dia merasa karirnya oke, atau secara keuangan oke, atau secara keamanan terlindungi. Yang gue nggak pengen tuh orang yang sebenarnya bercita-cita jadi stand up comedian tapi terus berhenti karena mungkin menyerah, trauma apa segala macam. Tuh gue sedih karena kalau dasarnya sih sedih karena ada orang nggak bisa mewujudkan cita-citanya gitu, sedih gue. Tapi di sisi lain gue tahu kita butuh sebanyak-banyaknya stand up comedian, komika tuh. Jadi gue cari Fikri Skoy, gue cari orangnya keliling-keliling, ada Fikri Skoy nggak, gue cari nggak temu. Terus sampai akhirnya gue lagi ngantri makan, kalau nggak salah dia yang nyamperin gue, Bang Panji katanya nyari saya. Terus gue peluk, gue bilang semangat terus ya. Karena namanya panggung ya, kadang kita menang, kadang kita kalah. Tapi kalau kita kalah, bukan berarti kemudian kita kalah terus kan. Ya kayak Liga Inggris atau kayak NBA aja. Kalau lu kalah hari itu, ya karena memang harus ada yang menang, ada yang kalah. Besoknya kan bukan berarti lu kalah terus, ya main aja terus, tanding aja terus. Pada akhirnya kan karir kita ditentukan dengan seberapa banyak menang dibandingkan berapa kali kita kalah. Jadi semakin penting buat gue karena waktu di geng cewek Gamila tuh salah satu yang paling lemah. Walaupun menurut gue kalau lu pikir-pikir lagi, yang gila tuh Gamila sebenarnya. Di antara semua orang yang ngisi 3 hari, yang jam terbangnya paling rendah, memang harus diakuin Gamila. Untuk Gamila bilang iya atas penawarannya Adis 2000, respect. Lu nggak berani lu. Banyak orang nggak akan berani dikasih kesempatan kayak gitu, dikasih panggung kayak gitu mungkin nggak berani. Tapi Gamila ambil dan gue diceritain sama semua orang. Gue ngelihat setnya Gamila untuk Stand Up Fest lucu banget. Semuanya, Marcel ngomong, Awe ngomong, Bari apa siapa gitu. Pokoknya 4-5 orang bilang gue nonton setnya Gamila pas open mic lucu banget. Patra kalau nggak salah. Pas hari H nggak kena. Kalau menurut gue sih ya memang jam terbang. Karena ketika di atas panggung, kalau level kematangannya sebagai komika belum tuh kelihatan. Delivery jadi beda-beda. Karena 3.000 orang, tonton 3.000 orang. Jadi mengingat itu, menurut gue sih Gamila hebat. Apalagi ada banyak nama-nama setelahnya. Besoknya tepatnya. Iya. Besoknya ada beberapa nama yang sebenarnya pengalamannya tinggi sekali, tapi juga anyep. Sehingga nanti kita mikir, lah kalau misalkan yang pengalamannya kayak begitu aja masih bisa anyep. Ini gue subjektif ya, karena mungkin karena Gamila istri gue, tapi coba lu nilai aja secara objektif. Menurut gue sih Gamila dimaklumi untuk bisa kayak gitu. Dan lucunya kan Neneng pecah nih, Gamila naik, terus udah gitu nggak sepecah yang lainnya, anyep lah hitungannya. Arafan naik ke atas panggung, kalimat pertamanya adalah, ngapain sih itu dia tadi? Langsung meledak semuanya. Dan memang harus seperti itu kan. There's the elephant in the room istilahnya. Ibarat kata, lu lagi di ruangan, ada 10 orang, terus ada gajah, dan gak ada yang ngomongin gajahnya, pasti aneh rasanya. Kita semua tuh di kepala, ini ada gajah kenapa gak ada yang ngomongin ya? Harusnya ada yang ngomong, ini kenapa ada gajah ya? Tapi gak ada gitu. Nah itu tuh elephant in the room.
ngelihat ada momen kayak tadi, Araf Arianti namanya juga pemain dan juga pengalamannya tinggi, harus addressing elephant in the room. Itu pun terjadi ketika besoknya, nanti gue cerita, Rahmat anyep, Bari naik. Nanti kita bahas. Terus Arafa pecah, Aci pecah, Boah gila, Boah Sartika. Priska, you know her, she's that kind of comic, she's there lah gitu. Tapi ya semuanya sih keren-keren. Gua keluar ngejar Rio Dumatubun. Habis itu kalau gua nggak salah, itu juga pecah. Habis itu ada Sounds of Pamulang. Nah, mengingat kemarin ada kejutan, orang pada berpikir ini Sounds of Pamulang apa ya? Ternyata benar prediksi mereka. Endah Henresa. Semua orang nyanyi-nyanyi sama Endah Henresa. Udah di dalam panggung MC-nya ganti Benedictivity. Iya. Benedictivity, Brian Barcelona, Brian, dan Yusril. Ini juga 3 kombinasi MC yang banyak dipuji sama banyak orang. Bintang BT pecah, nyanyi-nyanyi dia. Abdel pecah, Gilbas pecah. Gilang Baskara saat tahu diduga pindah agama. Kan saat tahu ya dari berita lu juga anjing. Gimana sih? Bagus. Marah. Pas gua buka artikelnya, gua lihat foto-fotonya semua dari Instastory. Diki Divi gila banget, Diki Divi bagus banget, saking bagusnya gue bilang Diki Divi curang lu pakai materi lama, dia bilang materi baru itu bagus banget materi barunya. Abis itu Erwin joke pertamanya orang pada lompat dari kursi, gue termasuk. Joke pertamanya gila itu ya respon masyarakat terhadap apa yang Erwin bawakan terkait dia gagal nikah dan kenapa. Itu membuat gue makin kuat berasumsi bahwa ini mah semua orang tahu apa yang lagi terjadi gitu. Ini makanya ini mungkin emang penonton stand up Indo, cuman luas aja ternyata penonton stand up Indo. Gila Erwin. Gue mau ngomongin beatnya tapi takut nggak berhak gitu. Mungkin dia mau pakai kan dia lagi mau tour tuh. Plot twist. Penjualan tiketnya udah dibuka di loket.com. Si David, si Abdur juga udah buka penjualan tiket tuh. Tapi bagus banget Erwin, gila kali. Abis itu Ajis juga lucu banget karena dia komplain soal dia menyelenggarakan stand up fest. Ngomel-ngomel tapi lucu banget. Ajis, Boris juga, kita udah lama gak ngeliat Boris. Masih keren, masih karismatik kayak pastor. Tapi ya berkarisma gitu, ngerti maksud gue. Terus Jui Purwoto juga bagus. Ge Pamungkas. Gila Ge Pamungkas. Yang keren banyak orang muji Ge Pamungkas kan. Salah satunya adalah bahwa kita udah lama nggak ngelihat dia kayak gitu dan lupa betapa dia tuh emang jago banget ngomong cepet tapi nggak belibet. Tapi bukan cuma itu. Di saat yang semua komika lakukan adalah bermain dengan zeitgeist. Zeitgeist itu adalah pemahaman atau wawasan bersama lah. Kayak misalnya zeitgeistnya orang Indonesia adalah bahwa Luhut Binsar Panjaitan jabatannya banyak. Itu tuh ada di kepala kita. Zeitgeist kita bersama adalah Ali Taher aneh gitu. Sehingga ketika seorang komika ngomongin Ali Taher aneh atau ngomongin Luhut Binsar Panjaitan banyak jabatannya, ini tuh udah jadi wawasan bersama. Nah di Stand Up Fest itu juga ada zeitgeistnya, ada wawasan bersama karena penonton tuh kebentuk. Satu, hari kedua, hari ketiga tuh pada ngomongin hal yang sama, ngomongin yang itu juga, ngomongin inside joke, termasuk ngomongin komika jadi zeitgeist bersamanya kan. Bozo komika tuh lagi krisis mau bangkrut. Sehingga banyak yang bermain ngomongin komika tuh dalam 2 hari tersebut. G keluar dari itu, dia ngomongin materi yang sebenarnya kalau kita pikir-pikir itu materi aman juga untuk di TV. Acara off air, di mana lu bisa main blue, bisa main beresiko, lu bisa nge-explore apapun yang nggak bisa lu bawain di TV. Dan dengan itu lebih mudah untuk dapat ketawanya. Dia memutuskan untuk bawain materi clean yang sebenarnya dia bisa bawa materi TV. Materi itu di TV. Dan pecahnya berarakan, penonton pada berdiri semuanya. Beda emang. Beda monster satu ini. Yang lebih gila lagi, Pras Teguh ngelanjut G yang pecah kayak gitu dan pecah juga. Gila. Gila banget. Wah, gila sih tuh 2 orang itu. Habis itu masuk ke Marcel Widianto, Marcel juga pecah. Gue ngeliat Marcel udah ngebadenin dari siang.
Dari siang di luar, Marcel tuh udah ngebadanin mondar-mandir. Terus Ali Akbar juga bagus banget. Dia ngomongin apa ya, makanan apa restoran gitu. Sama kayak G, dia keluar dan bikin materi tentang makanan aja gitu. Emang bagus nih orang penulisannya. Habis itu dia roasting Rio Dumatubun, itu juga pecah. Bintang Emon juga bagus banget. Regen juga pecah banget, Nope juga pecah banget, tapi Nope makin spesial karena bukan cuma kita dibikin ketawa, terakhir ya kita dibikin nangis karena dia ibunya meninggal, habis itu dia bilang apa gitu, pokoknya dia manggil maknya sambil nangis di atas panggung, gila itu, gila nih. Ditutup dengan komik karaoke. Nah, hari kedua itu nama-nama yang dapat perhatian orang tuh seingat gue yang diomongin orang-orang tuh Rio Dumatubun. Terus gue lupa siapa lagi yang diomongin. Boa Sartika ya kayaknya juga diomongin banyak orang. Gue sih seneng banget sama Diki Divi sama Erwin Wu. Ajis 2000 juga bagus. Boris, Jui, G, Pras, ini orang-orang yang udah lama nggak ditonton stand up nih, jadi memberi kesan yang hangat. Marcel pecah, Ali Akbar difavoritin banyak orang, Regen juga banyak yang suka, dan juga Nope. Karena gue nggak ngerti aja lu udah mengandung 9 bulan Atau permanen, hampir bikin Ebel cerai. Beneran. Masuk hari ketiga, ini harinya gue nih. Karena gue manggung sama Founders. Nah, hari ketiga itu di luar MC-nya Rere sama Kemal Gifari, mereka pakai baju tenis gitu. Dibuka dengan Nuril Jigur, Alwi Shihab, Odi Ajalah, Ardi Ramdhani, dan Gugun Beke. Ini gue nggak nonton. Gue nonton di dalam, karena gue penonton Ristek sama Bonar kan. Andis bagus banget, Arif Alfiansyah juga lucu banget. Abis itu Ristek, aduh, gue kan nyamperin Ristek sama Bonar kan, karena mereka udah di belakang panggung. Terus pas gue mau sukses ya Bonar, sukses ya Ristek. Banyak komika gue samperin di backstage. Abis itu gue samperin lagi setelah mereka manggung kayak gitu. Abis manggung tuh gue samperin, gue peluk. Gila, gue bangga banget sama lu, nangis deh. Makasih Banji gitu. Terus gue nyamperin Ristek sama Bonar, sukses ya. Terus gue ngeliat Bonar, Ristek matanya sembab. Gue bilang, lu mabok ya? Enggak Bang Panji, kata dia. Terus gue bilang, Nar, dia mabok ya? Terus si Bonar ngangkat botol air mineral, ada air hitamnya gitu. Ternyata dia minum Jaeger. Mabok. Pas naik atas panggung ini orang lucu banget, buset dah. Lucu banget. Dia bilang, dari kemarin orang-orang ngomongin soal Comika, dari talent Comika. Aku sekarang karyawan Comika mau marah-marah. Mengkantor anjing! Aduh, lucu banget itu. Dia ngomongin soal bahwa Comika tuh ada acara hampir setiap hari. Termasuk Selasa. Selasa ada open mic. Terus dia mempertanyakan, Selasa ngapain stand up? Selasa bang, Selasa ada acara stand up Selasa. Ngapain Selasa stand up? Tolol. Selasa stand up bang. Ngapain Selasa stand up? Selasa stand up ngapain, kata dia. Lucu banget dipikir-pikir, Selasa stand up. Terus dia juga ngomongin bagaimana Comika itu udah ada kalender event sampai 2024. Karena kami di Comika lewat aplikasi Comika Event punya sebuah rencana besar yang nanti ketika siap akan diumumin, tentuin aja. Jadi kami udah nyiapin acara. Terus dia ngubungin Indra Frimawan kan, dia bilang, Bang, mau ngisi acara Comika Event gak? April 2024. Terus si Frimawan balasnya, gue hidup aja belum tentu tuh. Terus dia bilang, bayangin, gue setiap hari harus ngeliatin orang stand up, setiap hari ngeliatin orang resah kayak saya ini bang, gitu. Lucu banget lah. Nah dia pecah banget kan. Gue bilang sama dia, menurut gue tuh lu nyari sempurna. Seandainya lu nyebut-nyebut ada aplikasi Comika Event,
Sempurna ada tuh set. Itu dia nyebut Comedy Gym, dia sebut Open House, dia sebut Ladies Out Loud, Comedy Jam, dia sebut Comedy Gym, dia sebut. Ya udah tadi gue sebut. Waduh banyak banget lah, lucu banget ya. Tipis-tipis ngadlib. Abis itu Bonar masuk. Nah, si Bonar, gue bilang juga sama Bonar, dan gue ngomong sama siapa, sama Jupri apa siapa, gue bilang, ini orang auranya udah rockstar. Tenang aja dia. Si Ristek dar-dor teriak-teriak gitu kan, dia masuk tenang aja deh. Ngomong duar, keren banget. Gila itu dia. Habis itu Sabek juga lucu banget. Tapi habis itu gue lupa habis itu gue kemana. Jadi gue keluar. Habis itu grup berikutnya, oh ya MC indoornya Fikri Rasta ya. Aco, Lolo, Arif Didu, Rahmat, Bari. Nah, konon ya, gue nggak tahu ini benar atau enggak, karena gue nggak ngeliat Aco, Lolo gue ngeliat sekilas doang, Arif Didu gue nggak ngeliat, Rahmat gue nonton. Nah, konon ini tuh grup yang intinya mungkin nggak sepecah yang sebelumnya, grup yang sebelumnya pada pecah. Mungkin karena ada banyak di antara mereka udah lama banget nggak stand up, termasuk Rahmat. Rahmat tuh sebenarnya nggak buruk sih ya, cuman ya kita tahu kapasitas Rahmat seperti apa, dan dia tidak menjelma jadi monster di situ. Nah, lagi-lagi Zeitgeist-nya tuh ngerasa Rahmat tuh agak kurang kan, ya anyep lah. Bari naik ke atas panggung. Bagus. Lagi-lagi nih elephant in the room nih. Bari naik ke atas panggung, kalimat pertamanya adalah, makanya Met, rajin-rajin nongkrong sama anak-anak komunitas. Jangan cuma ngomong sama benda mati aja, duar, ketawa semuanya. Awe lari. Karena ternyata Awe ngomong, si Rahmat kebanyakan ngomong sama benda mati sih, roasting benda mati mulu dia, makanya dia anyep ketemu penonton. Dia habis ngomong itu sama siapa nggak tahu, Bari ngomong kayak gitu tanpa janjian, lari-larian Awe, sama gitu. Lucu banget. Baru habis itu Rindra, tapi ya Rindra pecah ya kita tahu lah, Bene pecah, AB pecah, Kukuh dan Ari Kriting. Nah, Kukuh itu tuh unik. Semua anak-anak stand up Indo tuh seneng sama Kukuh, karena Kukuh tuh off aja gitu stand up-nya. Semua orang tuh seneng lihat Kukuh, seneng lihat orang aneh gitu. Tapi isunya Kukuh tuh inkonsistensi, nggak konsisten aja. Joke yang sama, set yang sama tuh cara delivery-nya tuh bisa beda. Sementara di stand up tuh sebenarnya butuh precise. Nah kemarin itu dia pecah banget, buset dah. Pecah banget. Itu kalau gue nggak salah gue udah di backstage tuh. Bukan backstage. Gue sama founders lainnya udah di ruang tunggu. Hari itu kami sebenarnya dari 3 hari ada ruang tunggunya, tapi nggak pernah diisi lah. Gue doang kadang-kadang masuk ke situ untuk nge-charge handphone. Nah hari itu udah mulai diisi tuh, ada cemilan segala macam, termasuk founders pada di situ karena kami tahu kami akan main improv komedi, kami berlatih dulu. Dan ketika berlatih itu bukan janjian punchline, tapi janjian permainannya biar ototnya kenceng lah gitu. Kayak kalau misalkan lo mau basket, kan lo latihan dulu kan, tapi kan lo bukan latihan akan apa yang akan terjadi, lo ngelatih tembakan lo ngelatih gerakan lo, ngelatih permainan lo, ngelatih pola yang lo latih, yang udah siapkan gitu-gitulah. Jadi kita stretching tapi mencoba untuk main berbagai macam jenis improv. Karena kan nanti kan apa yang diimprovin datangnya dari penonton. Nah di situ tuh kami ngeliat tuh pecah banget. Habis itu Ari Kriting pecah juga. Break, Patra, Popon, Oki, Mamat, Mukti, kami nggak ada yang nonton. Latihan. Oh nggak ada yang. Gue balik, kalau gue pribadi, gue lari ke kamar untuk mandi. Karena setelah seharian, gue memutuskan untuk mandi, biar pas manggung oke lah. Pas gue balik, itu pas Musdalifah Basri. Nih, cuman ada 2 komika perempuan yang manggung, nih untuk panggung dalam ya, yang manggung di luar grupan perempuan tersebut. Perempuan itu adalah Musdalifah Basri dan Kiki Saputri. Itu sebuah testamen lah ya, untuk kemampuan mereka. Musdalifah Basri bagus banget setnya, beneran deh. Di tengah-tengah setnya, gue punya perasaan ini kayaknya pas tutup standing ovation. Gue naikin handphone gue, siap-siap untuk ngerekam momen penutupannya.
Pas dia tutup bener berdiri semuanya, sampai tribun-tribun berdiri untuk Musdalifah Basri. Itu betapa monsternya Musdalifah Basri. Tidak banyak komika yang bisa mendapatkan respon seperti dia, laki ataupun perempuan. Gila dia. Habis itu Ardit Erwana juga, Ardit Erwana pecah, Arif Brata pecah banget, Kiki Saputri juga pecah. Itu tuh kami nonton dari belakang tuh. Kami nonton, bukan dari belakang ya, dari ruang tunggu. Kami nonton dari TV tuh semuanya tuh. Kiki Saputri juga pecah. Ada satu momen Ernest ngeliat Kiki terus dia bergumam, hebat ini orang, bilang gitu. Emang hebat Kiki Saputri. Gila sih. Siap banget dia itu. Datang pakai kostum lapor pak. Manggung, ngomongin dia di celah-celah sama K-pop, ditutupnya bawain lagu K-pop. Abis itu Oza Rangkuti juga spesial. Abis itu Frimawan. Frimawan tuh, Founders tuh di belakang sambil nonton Frimawan ya. Founders tuh ngomong, ini orang jenius gitu, pinter banget, pada muji-muji gitu. Terus gue bilang, bukan cuma itu, ini orang pemberani loh. Apa kita berani bawain juga kayak gitu di atas panggung? Apalagi dengan resiko yang dia taruh di belakang, apa kita berani? Gak berani. Itu orang antara pemberani, nekat, gila, gak tahu tuh yang mana. Hebat Frimawan. Baru setelah itu Talk Show with Founders. Nah, kami itu kan belum pernah manggung bareng berlima, nggak pernah di acara apapun sejak 2011 sampai dengan kemarin, nggak pernah kami satu acara lima-limanya, nggak pernah di Local Stand Up Day nggak ada Radit, berempat doang plus Soleh sebagai host, nggak ada. Jadi malam itu tuh malam yang spesial bahkan untuk kami. Terus nah gue kan juga dikenal sama banyak komika nggak terlalu grogi kalau mau manggung. Tapi alasannya adalah karena gue seneng ngelawak aja, nggak sabar gitu pengen ngelawak. Di belakang panggung tuh anak-anak pada pacing gitu, pada mondar-mandir, pada jalan-jalan itu. Terus kita udah siap-siap mau masuk, tiba-tiba Radit ngomong gini, kita nggak doa dulu deh. Kata gue, jarang-jarang nih Radit ngajakin doa, kita berdoa. Radit loh yang ngajakin doa. Kita doa bareng, terus gue bilang, Dit, karena tadi ini inisiatif lo yang pimpin doa ya. Oke, kata dia. Berdoa dimulai, selesai, tar dulu dong, jangan langsung selesai, orang doa dulu. Mau doa aja masih tipis-tipis respect dia. Terus sudah ketika kami ke atas panggung, gue bilang ke atas panggung, anak-anak kan kelihatan agak khawatir ya gimana kalau permainan segala macam. Gue bilang, guys, terburuk-buruknya, ini tuh kita lagi main aja di atas panggung. Kita berlima lagi main, ditonton orang udah gitu doang, that's what it is. Gue tuh sama sekali nggak grogi. Orang-orang juga bisa ngelihat gue nggak grogi. Karena alasan gue adalah gue nggak punya buat apa grogi. Gue berlima. Kalau yang lain grogi masuk akal. Gue berlima. Gue biasa main sendiri kan. Gue berlima. Apa yang mau digrogiin? Masing-masing monster semua itu. Isman paling tinggi pemahamannya sama permainan-permainan improv karena dia bagian dari anak improv Indo. Ada Rian Adriandi yang jenius, ada Raditya Dika, ada Ernest Prakasa. Takut apa gue? Ini mereka lucu semua. Dan benar di atas panggung, akhirnya kami berhasil menghibur, bikin orang ketawa. Dan di permainan terakhir, di saat gue kan ada 3 permainan ya. Permainan pertama gue main, permainan kedua gue main, permainan ketiga. Jadi gue tuh main di semua permainan. Akhirnya di yang ketiga gue diistirahatin. Jadi Panji main 2 kali, akhirnya yang lain main kan. Pas dimainin itu, punchline terakhirnya tetap Comika bangkrut, kata gue. Buset. Dari hari pertama sampai hari terakhir Comika bangkrut topiknya. Plus juga ada punchline yang lu tahu yang disebut sama Rian Adriandi, itu juga pasti lu tahu, itu juga gede banget itu ketawanya. Stand Up Fest 2023 boleh naik ke atas panggung semuanya.
Nah itulah rangkaian 3 harinya. Topik umumnya selama 3 hari tersebut adalah Comika. Kita ngebahas Comika sebenarnya Emily juga, tapi Emily dibahas tidak dengan konotasi yang positif harus diakuin. Kalau Comika mah playful lah ya. Saya jadi tahu kalau Comika lagi goyang. Comika mah tidak dijelek-jelekin. Comika keterlibatannya tinggi sekali. Pertama-tama ya dari sisi talent. Kami semua turun. Semuanya turun ke Stand Up Fest, semuanya main dan semuanya pecah. Semuanya pecah, objectively speaking. Semuanya pecah, satu manajemen pecah semua. Bangga ngelihatnya. Dan beberapa di antara mereka mau tur tuh, jadi kayak David, Abdur, Bonar, Erwin. Itu mereka lagi tur tuh, lagi siap-siap tur. Informasinya kalau David ada di 2024 di david.com, David ke 4 kota kalau gue nggak salah. AbdurArsyad.com untuk info tiketnya Abdur. Erwin Wu tiketnya ada di loket.com. Bonar Manalu tiketnya ada di mana ya? Gue lupa deh. bonarmanalu.pro atau apa gitu websitenya, gue lupa. Nanti gue coba selipin poster-poster mereka sih. Terus Bintang Emon juga bikin tour. Gue lupa yang anak-anak lain siapa aja. Tapi semuanya membanggakan. Rin membanggakan, Iva membanggakan semua. Termasuk Bonar bahkan. Termasuk Ristek bahkan. Anak-anak Comika, nah tadi kan manajemen ya. Anak-anak Comika, anak office. Sabek stand up. Terus Ristek stand up. Odi Ajala stand up. Ada banyak anak-anak karyawan yang juga turun. Dan ada beberapa yang lain gak kesebut sama gue, sorry. Tapi mereka juga turun dan mereka juga membanggakan. Ada anak Comika bisa manggung juga di situ aja ya, selainnya manajemen itu juga membanggakan sekali. Seneng rasanya ngelihatnya. Tapi keterlibatan Comika di Stand Up Fest itu bukan cuma di situ. Karyawan kami juga turun sebagai pekerja. Anak-anak Comika Space, anak-anak PH-nya kayak Radian Kuku, Adit Alfian, semuanya itu turun. Jadi bahkan markas Comikanya juga dipakai sebagai tempat penukaran tiket. Karena kan Stand Up Indo lagi nggak ada kantor. Terus Ajis ngomong sama Toro, sama Angga Diandri, co-CEO. Kan gue CEO-nya berdua ya, gue sama Angga Diandri, co-CEO dua-duanya. Mau minjem markas Comika jadi tempat penukaran tiket. Udah, akhirnya kami pakai ruang talent dibuka untuk jadi tempat penukaran tiket selama beberapa hari. Dan bonusnya mereka tukar tiket bisa ketemu founder. Jadi kadang kan gue ngantor di situ kan. Jadi kadang-kadang yang tukar tiket pada foto sama gue. Jadi bukan cuma markas Comikanya dipakai, Comika medianya ngeliput. Jadi Indra Cahya, Vito, Dai, Sabek juga, tapi Sabek manggung ya. Turun tuh semua itu ke situ tuh untuk ngeliput. Comika Space-nya. Bahkan karyawan office gue kayak siapa aja ya? Nadib, Adinda, Soraya, gue lupa tuh siapa aja, anak-anak juga turun jadi relawannya. Jadi Comika tuh bener-bener tumpah ruah tuh mensupport si Stand Up Fest. Lucunya Comikanya juga jadi pembahasan dari David ke Abdur terus aja. Termasuk sampai Ali Akbar juga masih ngomongin si Comika bangkrut, sampai geng founder juga ngomongin hal yang sama. Nah, pertanyaannya adalah emang benar Comika mau bangkrut? Justru Comika baru saja keluar dari krisis hampir bangkrut. Kami kemarin memang betul melakukan keputusan untuk melepas 17 karyawan. Terus di antara 17 karyawan tersebut, setelah mereka keluar, ada beberapa orang yang kemudian ikut keluar juga karena mungkin ngeliatnya ini lagi goyang nih, terus mereka keluar juga. Tapi sekarang keadaan sudah membaik dan kami lagi sibuk untuk, intinya adalah gue, ya memang gue ya, walaupun gue jalannya berdua ya, tapi banyak salahnya di gue karena banyak, gue udah pernah bahas sih di YouTube gue bahasnya di mana ya, gue lupa, tapi gue cerita intinya sih adalah kecepatan bertumbuhnya terlalu cepat. Masuk pandemi ber-9, keluar pandemi ber-90. 10 kali lipat dalam 2-3 tahun gak masuk akal. Salah gue itu dari gue semua itu.
Karena gue pikir, oh ini pandemi aja sehat, apalagi nggak pandemi kan. Oh, salah ternyata. Ya, intinya gitulah, ada banyak kesalahan dari gue, dan ada banyak logika matematika gue yang salah. Karena gue ini anak stand up, jadi gue tuh kadang-kadang tuh nge-bypass keputusan yang membuat logika matematika bisnisnya tuh nggak ada gitu, ngerti ya maksud gue? Jadi kayak ngeluarin duit tapi nggak mikirin kalau lu ngeluarin duit kan harusnya ada duit masuk, ngerti gak sih? Kebayang kan? Itu tuh sama gue tuh dalam rangka pengen yang terbaik untuk stand up comedian, pengen stand up comedian happy, gue nggak mikirin itu, dan itu salah. Makanya ketika Angga Diandri jadi co-CEO, ada banyak yang berubah tuh. Dulu juga sebelum Angga Diandri jadi co-CEO, kita nggak punya orang HR, nggak punya orang marketing, nggak punya orang art, nggak punya banyak, semuanya itu dari gua. One man show, nggak bener dong, Toro masuk, Toro set up. Susahnya, banyak orang tidak mengapresiasi Toro alias Angga Diandri. Karena mungkin ngeliat Angga Diandri orang luar, yang dianggap punya nilai positif untuk perusahaan itu si Panjinya. Karena Panji founder, karena dia ngefans sama Panji. Tanpa tahu, atau bahkan ketika dikasih tahu pun mungkin nggak percaya bahwa selama gue masih terlalu megang Comika sebenarnya dalam bahaya. Orang nggak ada yang percaya ini pasti. Tentu nama baiknya Panji sih oke lah, tapi kan Panji ini bercita-cita ngebangun Comika untuk ada selamanya. Maka salah satu yang harus di-establish adalah gimana caranya tanpa Panji pun Comika bisa jalan. Nah itu nggak bisa kemarin karena gue instingnya tuh take over, mau kayak LeBron gitu, LeBron di Cavaliers gitu. Ini gue take over ini tim butut lah gitu. Tapi kan itu bukan cara yang benar untuk jangka panjang. Kasarnya lah, in a nutshell kayak gitu. Makanya selama masih ada gue, orang penyelesaian konfliknya ke gue, curhatnya ke gue, nggak bisa kayak gitu. Mereka harus nemu caranya untuk menyelesaikan antara mereka. Ya ini namanya juga perusahaan kecil ya. Makanya orang tuh gue bilang itu pada nggak ada yang percaya. Gue bilang kalau gue lama-lama di situ, bubar itu perusahaan. Gue tahu persis, gue ada di situ dari tahun 2019. Ketika gue jadi CEO ya, gue tahu persis itu. Dan ini juga sesuatu yang dikatakan sama semua orang, sama komisaris gue juga, Ramya. Gue ini bukan mau bikin paguyuban atau bikin fans club, gue ini mau bikin perusahaan. Dan ya gitu ya, mungkin karena gue di kepala gue lagi mau bikin perusahaan yang ada untuk selamanya. Gue tuh mainnya infinite game gitu, mainnya tuh jangka panjang. Buat gue gak ada masalah nih kita bongkar pasang sekarang, salah sekarang, dikritik sekarang, nggak masalah ini, karena kita tahu kita mau ada untuk selamanya. Infinite game gitu. Ada beberapa orang yang mikirnya gue sekarang, ya itulah perbandingan itu. Gue mesti bijak dalam mempertimbangkan ini dua. Tapi kalau dibilang apakah kami mau bangkrut sih, doain aja, semoga enggak. Kayaknya sih enggak. Itu deh pembahasannya. Nah gue kalau ditanya siapa favorit gue selama 3 hari, subjektif banget ya, namanya juga gue yang ditanya kan. Jawaban gue adalah Ristek. Paling lucu menurut gue. Waduh lucu banget. Tapi ya karena deket banget sama gue sih, jadi gue ngelihat keresahannya dia tuh lucu banget buat gue. Ristek sih favorit gue. Nggak jadi? Iya. Ristek, Ya, Mas Panji. sebelumnya selamat atas performance kita. Terima kasih banyak, Mas Panji. Kedua, kenapa lu memutuskan untuk minum sebelum naik panggung? Nggak ada, itu gosip yang beredar saja itu. Mata lu merah dan beler. Gua tanya, lu minum ya? Lu cuma nyengir. Bonar ngasih lihat botol air mineral kosong tapi ada air warna hitam. Sebenarnya itu Bang Awe yang ngasih, bukan Bang Awe yang ngasih sih, saya minta ke Bang Awe. Terus? Bang Awe bawa Jagger. Bang Awe boleh minta nggak? Boleh. Karena kan saya nervous Mas Panji. Ya. Saya butuh satu asupan yang untuk menaikkan adrenalin saya. Dan itu Jagger. Jagger Master by Master. supported by Andi Wijaya. Oh gitu. Terus menurut lu kalau lu nggak mabok, lebih pecah atau nggak sepecah kemarin? Sebenarnya yang dibutuhkan saat mabuk itu di sebelum naik panggungnya Mas Panji, karena kan sebelum naik kan lemes gitu, nervous, takut. Untuk ngilangin rasa itu aja saya harus minum.
Berarti kalau misalnya lo nggak minum karena nervous, jadi mungkin nggak sebaik kemarin. Nggak juga sebenarnya. Nggak juga. Apakah benar lu nelfon Primawan nawarin job April 2024 terus jawabannya dia belum tentu masih hidup? Bener. Itu nyata ya? Nyata. Apakah benar menurut lu anak-anak Comedy Jam gak lucu? Bener. Demi Allah, demi Rasulullah, nggak ada yang lucu. Saya sangat membenarkan itu. Dan bukan cuma saya, yang di ruangan itu ada Rafli juga. Bener kan, Pak? Nyari korban. Ya kan Rafli? Ya udah ya. Ada Rafli dan ada Aji. Kami bertiga selalu di ruangan itu saat Karena lu nggak ngerti atau karena lu ngerti tapi nggak lucu? Mas Panji. Pertama, saya bukan nggak ngerti ya, ngerti lah tipis-tipis ngerti. Cuman emang itu aja. Ya kan, Fli? Joknya. Joknya itu aja. Oh, lama-lama nggak lucu karena. Iya. Itu aja. Siapa yang paling sering mengulang jokesnya? Siapa bapak-bapak PNS itu? Pak Ali. Itu ya. Ngapain sih Pak Ali? Stand up. Pali, anggap ini masukan, makanya jadi komika tuh nulis. Iya. Kan Anda udah PNS, dia kan PNS maksudnya kan Pak Ali. Hubungannya apa? Maksudnya ya udah gitu. Apakah benar lu Kerja bingung aja. ngapain stand up hari Selasa? Bener. Ngapain sih stand up hari Selasa Mas Panji? Tapi kan kalau kita mau punya comedy club, kita kan harus terbiasa menggelar acara stand up Senin sampai Minggu. Enggak cuma Selasa Mas Panji. Saya juga bingung mimpi Mas Panji ada acara stand up tiap hari di Markas Comika juga. Gak di Markas Comika, di comedy club. Ya kan Markas Comika comedy club kan? Belum. Nggak disebut sebagai comedy club. Ya tapi Mas Panji pengennya tiap hari ada acara stand up kan di sini kan? Karena kalau udah bisa bikin acara stand up tiap hari di sini, kita pindahin modulnya ke comedy clubnya sehat. Oh. Ya tapi itu aneh aja menurut saya ada tiap hari acara stand up tuh. Ngapain? Sayang nggak ada digital download, Iya. nggak ada. Lu boleh nggak sih minta klip rekamannya ke Ajis untuk koleksi pribadi? Nggak tahu, kalau ada sih saya pengen dan saya pengen ngupload. Oh, lu pengen upload? Pengen ngupload. Iya. Gue bilang sama orang-orang, performance boleh. lu tuh nyaris sempurna. Kenapa Nyaris. Mas Panji? Kenapa Mas Panji? Lu udah ngomongin di Markas Comika ada acara stand up setiap hari. Lu sebut ada stand up Selasa, lu sebut Comedy Jam, LOL Comedy Jam lu sebut. Lu sebut kita ada agenda kalender sampai tahun depan. Iya. Yang nggak lu sebut adalah ada aplikasi Comika Event bisa live streaming. Kalau itu lu sebut, gue langsung jadiin lu head of Duta. security Comika. Oh iya sih. Sayang. Ah fuck, itu kelupaan lagi aku. Tapi nggak apa-apa, itu nggak ada lucunya soal. Ada lucunya Mas Panji. Oh itu ada. Ada, pasti ada lucunya itu. Oh. Ya udah nggak apa-apa. Coba. Terlalu monopoli nggak sih itu kelihatannya? Ya kan? beli tiket juga harus di aplikasi mereka gitu. Kan tetap terlalu monopoli. Gitu. Menurut gue lah, ini orangnya masih di sini. Lah tadi katanya mau pergi. Iya, belum tadi ambil barang. Intinya gue merasa performer terfavorit gue sepanjang 3 hari adalah Ristek. Karena saya branding Comika kan. Enggak, karena buat gue lebih dekat, emang subjektif, pasti Iya. subjektif. Iya. Lebih dekat, lebih lucu ke gue, karena dekat ke gue. Iya. Kayak waktu gue nonton Bonar, Oh iya. terus dia beatnya dia beat Shanghai itu lucu banget di gue karena dekat ke gue. Gitu. Makanya saya bilang saya ngobrol sama Black, kalau kau nonton stand upku kemarin di stand up fest, pasti kau nangis sampai ketawa Black. Karena dia juga orang. Dia juga ngalamin. Iya. Dia juga ngalamin. Oke, betul. Terima kasih. Terima kasih Mas Panji. Iya. Mendoakan yang terbaik untuk karir Ristek dan juga untuk karir semua orang yang ngisi acara. Kayak tadi gue belum sempat cerita tuh, di luar itu Sastra, Ilham Setiadi, Yudakan, Alif Rivelino, Ida Bagus Anggara, Duik katanya juga pecah, Diki Mangai, Tulus, Wira, Afif katanya pecah banget di luar. Afif punya joke lucu banget, joke favorit gue. Dia bilang kan si Apip ini kan, Apip kan biasa dipanggil Bang ya, Bang Apip gitu. Apip ini sekarang udah dipercaya jadi kayak pundit gitu. Pundit apa komentator, pokoknya dia di TV lah sekarang. Makanya dibilang jangan panggil gua Bang Apip, panggil gua Bung Apup. Sumpah lucu banget waktu gue denger pertama kali, lucu banget. Tapi stand up fest itu sangat-sangat menyenangkan. Seperti stand up fest
seperti 3 stand up fest sebelumnya, gue yakin dia akan melahirkan bintang-bintang. Kita ini aja, kita doakan karir mereka semua, dan kita doakan supaya ada keriangan lagi 2 tahun dari sekarang, karena Ajis bilang pengennya selang-seling. Sekarang stand up fest, habis itu Jambore, stand up fest, Jambore, stand up fest, biar nggak di Jakarta mulu acara. Jadi habis acara di Jakarta, acara di luar Jakarta, mungkin di Jogja, mungkin di Malang, mungkin di Surabaya, nggak tahu deh gue. Tapi di hutannya ya. Habis itu baru di Jakarta, habis itu dan seterusnya. Gitu. Sekedar informasi, kalau gue nggak salah di akhir tahun ini ada lagi festival. Jcom Fest akan kembali, Jakarta International Comedy Festival. Rencananya saya akan mengisi. Jadi kita ketemu di acara tersebut. Terima kasih banyak, sorry kepanjangan, tapi moga-moga memuaskan. Thank you, bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.